Nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minas siqa, jumudul ain, wasiqaul qalbi, wa tulul amal, wa hirsu fid dunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang ini mudah-mudahan dengan turunnya hujan yang sudah beberapa lama tidak pernah kita rasakan, mudah-mudahan hujan ini adalah berkah untuk menyambut bulan Ramadan yang akan kita laksanakan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, jujur saya perjalanan dari jam 3 subuh sampai hari ini atau sampai siang ini di jalan ini total luar biasa. Macet total luar biasa, Pak. Jam 3 saya berangkat ke Tasikmalaya, pulang dari sana jadwal jam 11 atau jam 10 di Pamengpeuk, baru tiba setengah 12 ya, kemudian langsung ke sini. Berarti kalau jalan sudah normal, kalau jalan sudah macet, berarti corona ini udah normal ya. Iya, corona itu udah normal, Pak. Buktinya apa? Tinggal we jalan sakit we ngukurna, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu mengukur yang lainnya. Berarti orang-orang sekarang sudah mereka bebas. Kalau bahasa Sunda mah ieu teh asa ditamplokeun sataun teu arulin. Akhirnya hari ini dengan hari besok, dari mulai Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu ini total. Dan ada kemungkinan besok puncaknya, ibu-ibu, bapak-bapak. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, kita mensikapi kondisi yang seperti ini harus seperti apa? Makanya kusim kuring ditinggal di dia ge ieu teh nya ye kanu corona teh aya tilu ieu teh. Ada yang pertama, ada yang sudah merasa bahwa ini sudah apa? Sudah normal. Di mana cirinya ada di masker. Lamun maskerna dina gado jeung dina beheung teh eta teh normal. Nah, wah kena da aya ibu aya bapak aya teh nanaon kan we. Gak apa-apa. Ya, maskernya di sini ada yang di gado, ada juga di sini. Itu artinya apa? Itu sudah normal. Ya, cek anu di dia teh maskerna da geus normal masalahnya. Kemudian ada yang masih 50-50 tak. Ada yang 50-50 antara 50-50. Di mana maskernya? Maskernya kemudian ditololkeun hidungna. Nah, jadi sakit. Tuh, aya eta ge. Kene. Ibu aya menolol irung? Aya, bapak ada. Ini berarti 50-50, Pak. Antara ada dan tidak ada. Masih ada yang normal lagi, ada. Nggak apa-apa. Bapak ibu, saya kira biasa saja mensikapi yang seperti ini. Kenapa? Kenapa saya katakan harus biasa? Saya ngomong di mana-mana, bapak ibu. Jangankan terhadap orang yang tidak percaya terhadap corona. Ya. Kalau ada orang yang sekarang tidak percaya adanya corona, bapak ibu biarkan aja, nggak apa-apa. Ada orang yang paranoid, biarkan aja. Ada orang yang 50-50, biarkan aja. Kenapa? Terhadap Allah yang menciptakan virus saja masih ada yang tidak percaya, begitu aja. Orang ateis ini nggak percaya Tuhan. Orang komunis ini nggak percaya Tuhan. Malahan virus COVID ini kan dari negara komunis. Mereka tidak percaya pada Tuhan, tapi mereka percaya adanya virus. Ini terjadi paradok keyakinan yang seperti ini. Jadi ketika ada orang yang mengatakan asna, ieu mah meni asa cuek, sebenarnya meni asa hare-hare kan, padahal virus ini masih bahaya. Bagi ibu, bagi bapak tidak perlu menjadi persoalan. Kenapa? Karena manusia yang berpikiran seperti itu ada. Malahan kan ada dokter, Pak ya. Ada dokter juga yang menyampaikan bahwa katanya biasa saja katanya, tidak perlu kita merasa ada sesuatu yang berat. Dan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kata kuncinya di mana? Ini jujur, Pak ya. Ketika saya mencoba membuat sebuah riset dari mulai bulan Maret tahun lalu sampai bulan April tahun ini, saya menyimpulkan di daerah-daerah ini seperti gak ada apa-apa. Sok ibu ameng, ka gunung, ka leuweung, lemu di lemur teh Pak, harare-hare we.
Sampai ada yang mak kita ya corona ngadon nanyawakeun geura naon ngecek corona teh kitu berarti teu ngadenge berita benernya dan apa sana corona teh sampai begitu. Artinya apa? Karena saya melihat bahwa ternyata orang bersikap seperti ini juga luar biasa Pak. Kemudian yang kedua, orang Indonesia ini hebat Pak. Ada seorang ahli mikrobiologi yang mengatakan orang Indonesia ini hebat-hebat. Kenapa? Dari 275 juta rakyat Indonesia baru yang kena positif 1558. Dan yang di luar dugaan Bapak Ibu apa? Yang sembuhnya hampir 101.447. Berarti obatnya belum ada, tapi yang sembuh sudah hampir lebih daripada 80% dari 101.550. Dan ternyata Bapak Ibu, obat belum ada, tapi yang sembuh sudah banyak. Berarti Indonesia hebat. Yang paling hebat lagi apa? Orang Indonesia dari 275 juta yang kena baru 1,5 juta. Normalnya ini harusnya 5 juta. Itu normalnya kata ahli 5 juta katanya. Tapi ternyata di Indonesia baru 1,5 juta Pak. Berarti orang Indonesia mah baradegong. Baradegong kita cari cing di imah ngadon liar geranya. Harare-hare we jeung virus teh geura. Ngadon arulin geura ku jeung corona, Chevrolet nya, Avanza, Xenia. Kan eta teh babaturanana eta teh. Jadi sebetulnya lalu apa analisanya? Analisa mereka apa Bu terhadap orang Indonesia? Maaf Bapak Ibu, Indonesia ini peringkat ke-75 negara paling bahagia yang dikeluarkan tahun 2020 oleh demografi PBB. Negara Indonesia peringkat ke-75 dan negara yang pertama paling bahagia satu Finlandia, Islandia, Swiss, kemudian Nederland, Denmark, Indonesia nomor 75 Pak. Kan bae biasanya kudu dipikiran kumaha itu yang ngitungna duka kumaha ngukurna. Pokoknya negara Indonesia nomor 75. Tapi orang Indonesia adalah negara yang paling rileks di dunia. Moal aya Pak di luar negeri anu ngahuleng di sisi sawah moal aya nu ngurak moal Bu sok aya di Jerman nu ngurak. Di Indonesia mah nu ngurak aya nu ngahuleng aya sisi walungan anu ngalamun wae sisi caana sisi pager aya enggak ada di negara nu sanes. Mata Indonesia mah negara paling rileks dan diantaranya bapak-bapak orang yang kena COVID di Indonesia paling sedikit dari jumlah yang seharusnya menurut epidemiologi 5 juta sampai 10 juta yang kena. Bojeng-bojeng gitu Bu urang mah tuang wae sagala di dahar. Sok coba orang Indonesia mah boro-boro Bu penyakit orang lain makannya begini diatur jam sakieu makan ini jam sakieu minum ieu urang mah henteu tingali tong seng dituang Pak ya. Kemudian kapal selam dimakan juga empe-empe. Saya lihat di sana ada seblak setan dihuapkeun urang mah lah. Tingali Pak sampai ibu bapak main di Lembang aya tukang tahu ngaranna tahu jurig gue arasupkeun beuteuh. Mata bapak ibu Indonesia mah santai orang malah ya. Dan alhamdulillah saya melihat dari mana kita melihat Pak dari pengajian seperti ini. Mudah-mudahan ini sebuah bekal bagi kita agar Allah kemudian membuka sebuah konsep bahwa mudah-mudahan ini adalah bagi kita bukan azab tetapi bagi kita ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, menghadapi bulan Ramadan ini ada dua Pak. Satu aspek kolbiah, yang kedua aspek jasadiah. Yang ini harus dibangun. Kenapa? Karena di antara ibadah yang melibatkan struktur semua yaitu dari mulai ruhiyah, qalbiyah, jasadiah itu adalah bulan puasa. Bapak Ibu saya saya gambarkan dulu. Ini hebat ya. Kenapa kita harus ada saum, Pak ya? Bu, ayam itu makan nunte, Pak. Dia makan huut. Bahasa Sundana huut. Tapi ayam begitu dia makan nunte yang keluar apa? Yang keluar apa? Telur. Betul kan? Dia makan hulunte yang keluarnya telur. Manusia makan telur keluarnya apa? Hah? Tuh hayama Pak. Hayama nuang non makan yang jelek tapi keluarnya telur Pak. Manusia makan telur keluar apa?
telur lagi, cuman nu ya mah teu bisa diceplok. Nya. Ini sebagai memahami. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran, ada makhluk Allah yang memakan sesuatu yang buruk tapi keluarnya baik. Ada makhluk Allah yang makan yang baik keluarnya lebih baik. Apa? Madu. Madu keluar dari lebah. Dari lebah dia memakan sesuatu yang baik, dari sari bunga, maka keluar kembali lebih baik. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan ada yang seperti binatang yang makan yang buruk keluar baik, dan ada juga makhluk Allah yang dia itu makan yang baik yang keluarnya buruk. Tak bulan Ramadan teh gitu, Bu. Ada orang yang dia itu apa? Datang bulan Ramadan, sesuatu yang masuknya baik tapi keluarnya buruk. Sesuatu yang buruk masuknya tapi keluarnya baik. Dan yang lebih bagus adalah sesuatu yang dia masuknya baik maka keluar akan lebih baik. Ibu-ibu, bapak-bapak pingin yang nomor berapa? Pak, sapi itu minumnya air kotor, Bu. Tapi sapi begitu minum air kotor keluarnya susu. Kita minum susu keluarnya apa? Air kencing, tingali. Kita minum air susu keluarnya yang najis, yang tidak boleh disentuh dan dibawa sholat. Tapi ternyata apa, sapi yang minumnya air kotor itu keluarnya susu yang bisa diminum oleh manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya membaca bahwa tiap tahun kita Ramadan, tetapi ternyata tidak menghasilkan madu yang keluar dari lebah. Terkadang kita masuk yang baik, ternyata beres bulan Ramadan semakin buruk. Berarti ada yang salah dalam manajemen menghadapi bulan Ramadan ini. Apa yang harus kita persiapkan, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama adalah aspek jasadiah. Aspek jasadiah dipengaruhi oleh 3. Pak ya? Jadi kalau 3 ini ibu bapak bisa mengelola, saya yakin nanti aspek jasadiah kita itu akan bagus. Sistem tubuh kita akan bagus. Karena saya tidak membaca begini, mau sakit mau tidak, yang penting, atau Bu mau punya penyakit mau tidak, yang penting jasad kita betul sehat. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama adalah apa? 1 ya, yang mempengaruhi sistem tubuh. Yang pertama adalah kapa bil mar'i kadiban an yuhadisa fi kulli masami'a. Yang pertama, sesuatu yang masuk input ke dalam otak kita, itu informasi yang masuk ke otak kita, ke memori kita, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Pak, kalau kita dengar info ataupun dengar berita yang negatif, itu tubuh negatif, Pak. Sok gerak unggal dinten ngupingkeun anu positif corona da kakanggu eta teh, Bu. Tiap hari yang positif corona nambah sekian, tiap hari yang positif corona nambah sekian, gebeg-nya. Apalagi kalau sudah diberitakan bahwa ada yang meninggal. Baru kemarin bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendapatkan informasi yang betul-betul positif. Apa? Ternyata kemarin Satgas Covid Indonesia mengumumkan hari Sabtu 0 yang positif corona. Bunga hati, dan tidak ada yang meninggal karena corona hari Sabtu kemarin. Dan Jawa Barat diumumkan zonanya sudah mulai hijau. Ya, tos hijau ieu teh namanya sama merah wae ieu teh, Pak. Ya, itu tos hijau. Saya ngomong ini sudah dari koran, saya baca sendiri. Ulah sampaikan ari di Masjid Haban we beureum, ari di pasar Hararejo. Ya. Ari ibu bapak menggerak ari sholat jaga jarak, ari ngesolat ngariung ngopi gerak. Padahal sholat 5 menit, ari ngopi masa jam 1:30 gerak loh. Dia dari ibunya sami gerak. Beres ibunya sholat jaga jarak, ngesolat ngariung balotram. Ya. Padahal sih kita ini udah zonanya udah rubah ini. Ini udah rubah. Dan makanya kenapa Bu ada taraweh? Kenapa ada qiyamul Ramadan? Pengajian dibolehkan kembali karena kita zonanya udah rubah. Kita sudah mulai masuk mau hijau. Tah eta teh bunga ka ustad teh. Jujur ustad aya ngaji deui. Kamari mah di lockdown ustad teh Pak ngaharuleng. Aslina Bu, banyak ustad-ustad yang nganggur kemarin dan tidak dapat subsidi dari pemerintah. Akhirnya karena ustadnya banyak yang lockdown, akhirnya istrinya banyak yang positif, hamil. Istrimu balik banyak yang positif hamil. Naon sababna da ustadna di lockdown, jadi we istrinya di download. Tapi alhamdulillah ibu asli nanya, alhamdulillah Pak. Tapi bagi kita bagaimana? Nah ini kenapa?
input yang masuk ke otak itu akan mempengaruhi sistem tubuh. Makanya jangan dengar berita-berita yang negatif lah. Udah aja yang positif enak itu ya. Alhamdulillah kita sudah mulai berubah. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu lihat aja. Kalau ada pesawat yang jatuh beritanya tiap titik. Kalau ada pesawat yang jatuh beritanya tiap titik. Tapi kalau ada pesawat yang landingnya selamat nggak ada beritanya. Taeta kuduna teh Bu nyepaknya ngarah greg-greg jamaah, ngarah greg-greg rakyat. Setiap ada pesawat yang landing selamat berita kena TV. Jadi bunga ka urang nage. Coba ada pesawat yang jatuh, semua orang takut kemarin. Dan Allah bikin skenario yang hebat. Ada 2 kejadian ataupun meninggal mendadak. Satu di pesawat Sriwijaya Air, yang kedua ketika bis di Lewo. Itu Bu, anu lebas Sriwijaya Air teh eta teh Pak tos di swab, tos di rapid antigen, itu semuanya negatif. Tapi ternyata dalam 4 menit meninggal semuanya walaupun mereka negatif. Berarti Bapak Ibu mati bukan karena virus. Mati bukan karena virus, tapi mati sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum kita dihadirkan oleh Allah di dunia ini. Urang tos aya Pak, iraha urang bakal maut, tos aya catatanana. Buktinya apa? Ida aradallahu qabda abdin bi ardin, ja'alallahu bina hajatan. Apabila Allah ingin mematikan orang di satu tempat, maka oleh Allah akan didorong orang itu akan berada di tempat itu. Jadi Bapak Ibu cing tenang, maut mah lain ku panyakit. Maut mah lain ku virus. Maut matah lamun geus dina waktuna. Buktinya yang di rapid antigen lalu kemudian pos negatif semuanya meninggal dalam 4 menit. Udah beres. Udah nggak tenangnya. Saya harus sampaikan ini supaya apa? Supaya bapak-bapak ibu-ibu input yang masuk ke otak regreg gitu. Regreg alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama waqafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli masami'a, yang mempengaruhi sistem tubuh. Yang kedua, yang pertama adalah apa? Informasi yang masuk ke otak. Makanya informasi yang masuk ke otak harus positif semuanya. Bapak lagi di mana? Coba Ibu, lamun Bapak ditelepon tengah jawab ngadeg-deg. Jo gebeg gue alas ya tengah jawab, buating di mana? Ya. Jo begitu. Tapi kalau begitu Ibu telepon suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak lagi di mana? Di jalan. Oh ya, mudah-mudahan selamat. Reg-regnya. Kenapa? Itulah kuncinya, Pak. Kenapa? Dari satu hari otak manusia menyerap 156.000 pikiran, dan ternyata 50 atau 80%-nya adalah negatif semuanya. Paham ya? Pak baca kemarin di New York Times di masa pandemi ini luar biasa, ibu-ibu. Di New York Times ada berita anak-anak 60% 8 sampai 12 jam itu memegang HP. 8 sampai 12 jam. Dan kurang lebih 1,2 juta anak sekarang dia itu mengalami gangguan gangguan atau gula Pak. Kenaikan gula. Dan yang hebat lagi 5 sampai 7 anak masuk rumah sakit jiwa di masa pandemi. Berarti luar biasa Pak. Corona membuat sebuah kehidupan manusia dari mulai anak-anak sampai orang dewasa itu itu terpapar luar biasa. Dan 60% orang Indonesia anak-anaknya rata-rata main game 8 sampai 12 jam. Rata-rata Indonesia. Dan Indonesia menempati peringkat kelima se-Asia pemegang dan pembuka game paling lama di Asia. Pertanyaan saya, solusinya apa Pak? Bu, solusinya apa Bu? Ya? Apa? Nah itu. Karena ada wacana Wakil Gubernur akan mengadakan seminar akbar se-Jawa Barat. Beliau akan mendatangkan praktisi kesehatan tentang bahaya gadget. Tapi tidak ada solusi yang lain Bapak-bapak ibu-ibu kecuali satu, yaitu apa? Buka kembali sekolah. Lamun sekolah dibuka budak bakal ngurangan nyepeng ieu Pak. Sok cobian ku Bapak. Bu,
kalau sekolah jam 7, jam 6 udah mati. Kemudian dia sarapan, berangkat dia sekolah, school day ataupun kemudian full day school, pulang jam 3, jam 4 datang ke rumah, istirahat, ngaji lagi maghrib atau sebelum maghrib Pak. Kemudian pulang, istirahat lagi, dia tidur, beres, malah banyak pengieu. Ayeuna mah naon sababna? Kadieu deui gep deui jeung ieu gep deui, sakapeung mah HP parebut jeung indungna. Da indungna ge sarua hayang muka FB. Ya. Jadi sebetulnya persoalannya adalah persoalannya enteng. Kenapa? Karena anak screen time, dia banyak menonton. Yang kedua karena apa? Karena anak dia itu screen off activity, dia di aktivitasnya dia di off itu Pak. Otomatis ya tidak ada apa-apa. Tapi kusim kuring di bubungah kieu we lah. Da kudu aya informasi, biarkan informasi negatif itu masuk. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika anak dia itu berkeringat, maka itu akan mengurangi efek bahaya dari gadget. Asal berkeringat saja anak. Tapi kalau anak sudah tidak berkeringat, diam di kamar sampai berjam-jam, itulah yang ibu bapak harus waspadai. Selama anak begini, ke masjid, main di tetangga, di luar, insya Allah tidak akan ada bahaya. Kenapa? Karena keluar lewat keringat, lewat hormon namanya feromon. Kalau hormon feromonnya tidak keluar, itu bisa bahaya ke ginjal dan dia bisa kecanduan. Alhamdulillah, makanya biarkan aja anak-anak keun we antep. Mata lamun budak ulin tong dicarek. Keun we antep keur mah sakola henteu ieu mah punya atuh piknik-piknik atunya. Naon sababna ayeuna nu piknik loba tingali Pak. Naon sababna pre sakola eta teh ngaganti piknik. Ngaganti sakola. Jadi barudak teh pariknik ayeuna teh. Makanya Ibu, kalau anak keluar biarin aja. Ada jangan keluar sayang, nanti masuk angin, budak teh asup ka jero. Begitu di jero teh nolol dina kaca, jangan di kaca nanti masuk angin. Tungtungna budak teh ka kamar gagajelengan da dina kasur banyak. Jangan sayang, jangan gagajelengan. Nanti masuk angin. Cek budak teh di mana nu anginan situ atuh. Akhirnya apa Ibu? Si anak tungtungna ngahulang ti subuh nepikeun ka Isya cicing weh. Ustaz, alhamdulillah anak saya katanya baik. Kenapa? Diem dari subuh sampai maghrib. Lain baik dengar kalongeun. Budak loba dicarek eta mah Pak. Makanya biarkan aja. Zaidul Akbar pernah ngomong Pak di media. Beliau mengatakan seperti ini. Anak yang sering dilarang dia main dengan tanah, itu ada kemungkinan bakal sering sakit. Tapi kalau anak banyak main di tanah, itu kemungkinan dia lebih kuat. Antibodinya lebih kuat dibandingkan dengan yang banyak dilarang. Kenapa Pak? Karena teorinya adalah manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, akan kembali kepada tanah. Maka kalau manusia itu makan makanan dari tanah, cenderung maka dia akan tua. Betul kan? Tuh, enteng sakit itu. Maka tinggal Ibu muning sok dina taneuh we di jam 7 sampai lohor aya muning alergi. Tara aya Pak muning asup anginnya. Kenapa? Karena dia bergerak atau karena dia terus Bu, dia melakukan aktivitas. Makanya input yang baik akan mempengaruhi sel tubuh kita. Alhamdulillah, insya Allah ya Pak, doakan saja ya kita normal lah ya, normal. Dan nanti ibu-ibu kalau mau mudik nanti ya, kalau mau mudik lalu nanti dicegat, bilang aja nanti ke aparat, ini bukan mudik tapi pulang kampung, begitu aja ya. Karena kalau pulang kampung masih dibolehkan, yang tidak boleh itu mudiknya. Kabayang tuh Bapak Bu, kabayang tuh. Kalau dia mudik memaksa didenda 100 juta. Kalau tidak bayar dia dipenjara 1 tahun. Kalau dipenjara 1 tahun berarti mual dua kali mual lebaran. Tahun iya kan asup penjara. Dia keluarnya Idul Fitri tahun harus coknya. Jadi mual lebaran 2 tahun. Tapi ngaganggu deh Pak ka urang. Kalau saya begini aja, lihat Bu ya Pak, saya begini aja lihat. Di jalan sudah macet. Da moal aya pangaruh kana mudik. Moal aya pangaruh, berarti ya teh tos marudik ti heula gitu. Ya. Dan ini sudah terbukti seperti ini. Tapi kuncinya di mana? Di sana. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli masami'. 2. Yang mempengaruhi sistem tubuh manusia, yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah ar-rajulu ala dini khalili.
dengan siapa Anda bergaul. Kenapa? Karena pergaulan membuat bertukar pikiran. Kalau orang bertukar pikiran, itu otomatis mempengaruhi kita. Ibu main ya. Saya pernah melihat ada seorang dokter, Pak. Dia pasiennya banyak sekali. Dokter ini, Pak, kalau ngomong dia hebat. Bu, kalau ada pasien datang, Pak, datang pasien itu, dokter begini, ibu kenapa? Sakit, dok? Oh enggak, ibu enggak sakit katanya. Masa ibu sakit datang ke sini? Gitu. Iya, makanya saya datang ke sini mau berobat, karena ibu kalau keluar itu berarti ibu sehat katanya. Ibu ini nggak sakit katanya, ibu itu sehat katanya, ibu kuat. Bu, yang tadi Pak dari rumah dia itu sudah apa? Sudah pucat. Itu begitu dia ngomong begitu, itu luar biasa. Dia langsung berdiri, Pak, dan akhirnya dia pulang. Alhamdulillah katanya saya sehat. Itulah hebatnya. Makanya kata Nabi, dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi pola pikir. Ibu, kenapa kesini? Mau berobat, dok? Oh, udah berapa lama? 6 hari. Oh, baru dibawa ke sini. Biasanya udah meninggal yang begini. Kira sok, Pak. Ya, orang teh tadina teh ngesrek jad-jad digitukeun. Oh gitu, dok. Iya, ini nggak lama juga. Ibu masa kieu mah kuat we cenah. Nu lainna geus mararaot ieu teh cenah. Akhirnya yang tadinya berdiri langsung duduk di kursi roda. Jauh ngelai we kieu, Pak. Eta mataknya cek Nabi GKD urang tong jeung saha wae babaturan teh, karena bawa bapak ibu kalau kita ngobrol dengan siapapun akan begitu, akan mempengaruhi sistem tubuh kita. Ya ibu sok teu banyak tinggal ibu di Bandung, Bu, aya ibu-ibu unggal meuli sayur disemprot ku hand sanitizer. Pokokna mas anu nyabak ieu, Pak, nyabak ieu semprot pendui, ayo nyabak yuk semprot. Jadi tukang sayur teh ngahulang we. Ibu naon segala disemprotan sana. Pan itu cenah dicabaku itu bilih ngali cenah. Naon virusna disemprotan cek tukang sayur teh semprotnya sekalian jeung abdina atuh cenah. Pak, eta teh kumaha gaul Bu sasim kuring mah. Kenapa? Karena dia sering ngobrol dengan orang-orang yang merasa, oh ini bahaya, jangan kamu harus begini, harus begini. Akhirnya apa? Yang terjadi seperti itu. Paranoid dia. Kenapa? Bapak, Ibu, paranoid dipengaruhi oleh apa? Dengan siapa kita berngobrol, dengan siapa kita bergaul. Makanya Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalil. Makanya cari teman-teman yang membuat kita lebih baik. Jangan kita mencari teman-teman yang membuat kita lebih buruk. Di bulan Ramadan harus menjadi lebah. Jangan menjadi manusia yang mengeluarkan sesuatu yang kotor, tetapi harus menjadi sesuatu yang akan mengeluarkan yang terbaik. Yang terakhir, manusia, sistem tubuh dipengaruhi oleh apa? Yang terakhir adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ibu bapak bagaimana memanage rasa takut dan stres. Kemarin baca di TV One data yang terakhir, ya, orang yang kena COVID itu ternyata yang terbaru cirinya 1 sakit kepala sebelah, 2 penglihatan kuning kararoneng ningali tanya. Jadi lamun ningali ustad keur ngaji kararoneng eta teh COVID. Yang ketiga, apabila dia itu kulitnya ruam. Dan yang keempat, apabila dia sering ngomong bingung. Jadi lamun sok ngobrol bingung eta teh COVID. Itu yang terbaru. Ibu nuju bade balanjanya di warung, seuneu meuni bararingung poe ieu masak naon, eta teh COVID, Pak. Kadahna di karantina eta teh. Nya. Sabab naon rata-rata ibu-ibu lamun rek masak nyebutkeun bingung. Kenapa? Karena itu ciri orang kena corona. Padahal Allah mengatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya betul jujur, Pak, ya. Sesuatu yang kita takuti itu 80% masuk ke dalam kehidupan kita. Sok lamun sieun kieu jadi eta, Pak. Matakeun ibu ulah loba kasieun. Salaki aya keneh do, kumanya lamun bapak maut. Aya keneh salakina. Pak kumanya lamun bapak maut kan ayah salakina.
Engkewe mikiran geus maot atuh Bu. Kayak geus maot ibu ge bakal mikir sorangan. Ieu mah aya keneh kumanya lamun bapak maot. Lila-lila salaki diomongkeun kitu maot. Nya udah kisiga didoakeun atuh. Marokana ibu bapak teh bisa ngomong gitu. Suami juga bisa ngomong seperti itu Pak ya. Gampang. Mama gimana ya kalau mama meninggal? Suami juga bisa. Cuman suami tidak pernah diucapkan kepada istrinya. Kenapa? Karena suami sudah siap istrinya meninggal. Ya, namun ibu mau diomongkan ya hapan geraknya. Wasina kumanya, Pak kumaha, hapan kumaha hirup deh atuh kumaha kewe atuh. Ini mah kumahanya model orok dina patuangan di bayi Pak dalam kandungan seorang ibu kata Rasulullah dalam hadis Muslim. Si bayi akan malu keluar dari rahim ibunya. Kenapa? Karena orang tuanya dia sering takut ketika lahir bayi itu. Coba Bu, sekarang dulu tidak pernah orang melahirkan di besreta, nggak pernah. Kapungkur mah budaya nu disesar. Nah dikit we dengan bidan dengan dokter dengan paraji. Sakapun mah tinggal di bunten ya orang yang atau perempuan yang berzina. Ngajuruna gitu makena naon di mana we? Istri yang berzina itu dia ketika dia ketakutan berlebih itu bisa melahirkan di mana saja. Ada yang di balong, ada yang di toiletnya. Dengan naon eta mah bro sorangan Pak. Ibu bapak hebat. Kenapa? Kata Rasul nanti akan terjadi bayi lahir dari rahim ibunya dia takut karena ibu dan orang tuanya sering muncul rasa takut. Ayeuna tos kajantenan orok hese keluar main gitu ibu besret besret besret. Saya juga yakin itu kemungkinan ada rasa takut bayi ini keluar. Bukan takut ekonominya, mungkin dia memikirkan sesuatu. Makanya kapungkur mah bebas Pak ngalahirkeun teh, karena dia tidak banyak pikiran. Sok eta we contona. Jadi si orok teh kieu lola, erek moal saeuy teh. Heuh da indungna atuh sieun, orok teh lol kieu deui asup deui ka jero lobanya. Lol deui geus pembukaan 7 genep deui. Geus genep teh turun di ka 3 tungtungna eueuh deui pembukaan berapa? Cek dokter atau sesunalah besret we sakalia bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Di manajemen stres. Bagaimana kita memanage? Tuh, jadi kan ulah loba kasih. Di masjid engke di mana salat aya nu batuk, teu kudu dipikiran. Alas sia batuk wa corona. Ni ulah batuk da sok. Nya, aya nu bersin ngagajleng, alas sia bersin wa corona. Sampai di Bandung ada masjid ditulisan yang batuk tidak boleh masuk ke masjid. Coba Pak. Aya aki-aki rek salat maca eta batuk balik deui we. Lain ku panyakit baca tulisan eta. Nah, jadi sebetulnya di sini semuanya. Dan Ibnul Khatib, beliau ini seorang anatomi dan beliau itu adalah seorang ataupun beliau itu ahli mikrobiologi Pak. Beliau orang Turki, Profesor Dr. Ibnul Khatib. Dia menyusun 850 halaman. Kitabnya ini terkenal dan ini dibaca oleh para praktisi medis seluruh dunia. Dan ternyata beliau mengatakan di halaman 150 ada bab virus. Beliau menyampaikan seperti ini. Virus lebih cepat berpindah dari pikiran. Dari pikiran. Ketika pikirannya tenang dan sehat, maka virus maka orang antibodinya naik. Tapi kalau pikirannya kacau, maka dia antibodinya turun walaupun dia mengikuti protokol kesehatan. Anger we ari deg-degan wae mah Pak nyage prokes anger we kaganggu. Sok bisi ibu teh percanten buktoskeun ku bapak. Nya. Tapi lamun urang tenang, plong pikiran tenang, hati tenang, gampang. Keluar ti bumi ngadoa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Beres ka hiji tempat datang ibu berdoa lagi bapak a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Inilah hebatnya ajaran Rasulullah. Pak ibu tong loba kasih sok ngarah naon ngarah antibodi naik kartos bade boboran bade saum Pak kudu naik antibodi tong loba kasih taraweh sok asup ka masjid kumaha engkewe geus waktuna positifkeun bae ngiparatan dosa. Kalaupun meninggal bagi umat Islam itu jadi syahid. Beres Pak. Kalaupun Bapak Ibu tetap sehat di bulan Ramadan ini dengan kondisi seperti ini, berarti itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang muslim ajaban, semua menjadi sebuah kebaikan. 3 ya Pak. Atos Bu. Sabriji anu ngaruhan kana tubuh. 1 input
Yang kedua, bergaul dengan siapa. Yang ketiga, manajemen stres. Manage oleh kita. Tenang ya, hayam naik tuh kudu di pikiran, antepesna naik. Bayrek Ramadan setinggal di hayam 42. Hayam teh mikiran urang. Dan urang mikiran hayam geura jadi lieur ka dieu tungtungna mikirna asuh meuni cana naon ieu teh geus nararaek geura. Jadi di pikiran nu penting mah aya duitna we keur meuli daripada tarurun tapi teu aya duitna. Cing mending mana? Hoyong hayam 3.000 tapi teu gaduh artos. Nya, mending 42.000 tapi artos aya. Mending kitu we ngadoa ka Allah. Lamun ibu teu sanggup meuli daging hayam, gampil. Ada solusinya. 24.000 hulu hayam. Kuluna we Pak 24.000. Ayeuna ibu teu kuat tuh hulu ieu nya, daging teu kuat, hulu teu kuat, aya nu leuwih murah 16.000 ceker. Ceker hayam, nu penting make kalimat hayaman we. Nya. Ibu teu kuat keneh eta da loba pikiran, hayam teu sanggup, ceker teu sanggup, hulu teu sanggup. Bulan Ramadan gampil. Mais dikotok. Cobaan heula. Bulan Ramadan mati kotok di pais bu ngangge suraung jeung cengek di roykoan cok cobian eta teh asal Ramadan keur puasa tengah poe geuranya maisna eta teh lalawora siga pais oncom nya ya begitu kan dulu di pesantren juga saya begitu kata kiai kalau ada anak-anak santri keluar jangan keluar berpuasa tengah peti ya tengah hari jangan diam di kelas katanya kenapa kiai tuh tinggali lihat comberan juga seperti cendol Elizabeth makanya ibu bulan Ramadan apa sih yang Pak saya tanya ibu-ibu bapak punten dah bapak-bapak nanti apal di jeronya masak kumaha pernah nggak ibu di bulan Ramadan kekurangan makanan? Pernah nggak? Nggak ada makanan pernah? Dah ya Pak. Sakabeung mah tinggal tuh tinggal Pak. Ya di sogrogen ka hareupeun usan ucu. Cau genep. Anggur tinggal. Ieu katuang sadayana moal. Moal. Lamun teu katuang sadayana cing hidang asupkeun kana kerese. Ya, itu dah kumaha ya daripada mubazir di pelong, dah usah gina mal dituang sadayana atuh. Tapi saya sedang mempelajari filosofi apa? Filosofi rezeki Pak. Ini belajar filosofi rezeki. Saya tidak tahu bagian buah yang mana yang ini yang akan saya makan. Itu rahasia. Begitu saya ambil cekrek nu ieu lalu dimakan berarti nu ieu rezeki simkuring, nu ieu mah teu acang. Saya juga tidak makan ini, saya juga tidak makan ini. Nah, eta nu disebut rezeki. Makanya kenapa kita harus tenang di bulan Ramadan? Karena tidak ada satupun yang pernah kelaparan di bulan Ramadan, walaupun dalam keadaan lapar. Malahan Nabi mengajarkan siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum, pahalanya akan sama dengan orang yang saum itu. Untuk menunjukkan bahwa ibu bapak banyak kelebihan rezeki dari Allah. Tanya sakit tuh, udah kalau di pikiran ke mata naon ngarah kuat mental Pak. Bulan Ramadan dah kudu tenang, bulan mun teu tenang rudet kana otak. Sok aslina. Nah inilah kunci. Ya. Asli Ibu, ini saya makan ya. Ini berarti rezeki saya segini. Sesana kumaha walaupun ini dibawa sama saya, belum tentu saya makan juga. Ada kemungkinan yang makan ini adalah istri saya, anak saya ataupun santri saya. Begitu aja. Itulah hebatnya. Contoh, ini cerita asli Pak. Cerita asli Pak. Bentar lagi ya. Saya ada jamaah orang Semarang. Dia punya restoran 13. Satu restoran berarti atau labanya itu bisa jutaan. Sampai satu hari 70 juta labanya. Sadinten. Tapi ku Allah dikersakakeun dia punya penyakit. Telepon saya dari Semarang. Pak Ustadz doain. Kenapa? Saya tidak bahagia. Saya punya 13 rumah makan. Tetapi saya makan nasi 3 sendok itu pun harus disuntik insulin dan tidak boleh pakai lauk pauk kecuali kecap. Restoranna 13 tuangna sangu jeung kecap disuntik heula insulin. Saya tanya mau nggak restoran 13 kan? Mau restoran 13? Tapi hoyong tuangna kitu. Nya pan paket ieu teh.
Ya teh dipaketkeun ku Allah teh tah dibere nu eta, tapi jeung kitu makannya. Saya kira kalaupun karena ini sudah terjadi dan dia juga jadi tidak mau, Pak. Dia jadi tidak mau. Pak Ustadz kalau tahu begini saya tidak mau minta katanya kepada Allah, minta usaha saya maju dengan cara begini. Kalau tahu lebih baik saya tidak punya, tetapi saya dapat makan segala. Ayeuna mah karasa. Urang mah alhamdulillah punya. Tegaduh restoran, unga restoran, 13 restoran, kaliwat kabehanana urang. Liwatan we. Ya. Sok ibunya, Marangi lewat, Nila lewat, Ampera lewat, kabeh diliwatan, rencong, kabeh rumah makan 13 di imah. Akhirnya dia datang ke rumah, nagodok mie. Tapi alhamdulillah punya nikmat. Ternyata betul. Cek Allah teh milikna loba, rizkina belum tentu. Apa yang harus kita takutkan? Semua sudah diatur oleh Allah. Ya, insya Allah. Tong pikiran milik batu dari rezeki masarua sakitu. Malahan dia mungkin rezekinya kurang dari kita, kita lebih dari mereka. Ya, tos sakitu heula Pak. Tong panjang-panjang teuing. Bade mayunan Ramadan cing kuat mental sakitu. Ya. Ngarah urang fokus ibadah. Tong mikiranna naon rezeki mah tos ditanggung ku Allah. Kajaba lamun bapak ibu rek nyangan milik duleuwih sok. Tapi saya anjurkan bapak-bapak ibu jangan sampai kesibukan dunia kita mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah. Bisi bulan Ramadan tahun payun urang tos teu aya. Jadikan Ramadan ini adalah seperti yang terakhir. Sehingga nanti kita seperti lebah yang ataupun yang dia itu makan dari sari bunga dan akan mengeluarkan madu menjadi obat. Kita harus menjadi obat Pak di bulan Ramadan tahun ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira itu aja dulu ya dari saya. Tidak perlu terlalu panjang lah, cukup. Karena ini juga belum normal, maka pengajiannya juga belum normal. Ya, iya. Biasanya 1,5 jam, karena belum normal maka pengajiannya juga 1 jam cukup. Dan yang paling pokok, bapak ibu nanti pada waktunya sehat walafiat, diberkahi oleh Allah rezekinya, digampangkan urusannya, dan anak-anaknya soleh solehah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awesome.